Alhamdulillah, kabar super baik. Presiden FIFA resmi, Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah pada turnamen FIFA Asian Cup untuk pertama kalinya. Selain itu, Presiden FIFA tekankan turnamen bersih tanpa mafia judi AFF jadi ketar-ketir. Kenapa Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah pada pagelaran ini? Simak semua beritanya hingga selesai. Setelah pertandingan uji coba yang mempertemukan Garuda Asia melawan Pantai Gading, dunia maya, terutama di Pantai Gading sana, langsung rame banget. Komentar-komentar dari warganet Afrika itu bikin kita tepuk dada bangga, tapi juga senyum-senyum geli. Tapi sebelum kita bahas semua reaksi panas dari warga Pantai Gading, mari kita flashback dulu gimana sebenarnya perjalanan timnas U17 kita menjelang Piala Dunia U17 2025 ini. Karena jujur aja, hasil imbang lawan tim kuat seperti Pantai Gading itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras yang luar biasa dari anak-anak muda kita. Tonton hingga selesai ya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar super baik. Presiden FIFA resmi Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah pada turnamen FIFA ASEAN Cup untuk pertama kalinya. Selain itu, Presiden FIFA tekankan turnamen bersih tanpa mafia judi, AFF jadi ketar-ketir. Kenapa Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah pada pagelaran ini? Simak semua beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara mendapat kejutan yang menggembirakan. Pada acara resmi yang digelar baru-baru ini, FIFA ASEAN Cup turnamen sepak bola kawasan yang diselenggarakan oleh FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah utama, di mana prestasi dan potensi besar negara ini dalam sepak bola dipandang sangat menjanjikan oleh federasi internasional tersebut. Menurut siaran resmi yang dirilis, pada tanggal 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Sekretaris Jenderal ASEAN menandatangani nota kesepahaman untuk meluncurkan FIFA ASEAN Cup dengan penekanan bahwa seluruh negara ASEAN akan berpartisipasi. Meski dalam rilis resmi belum disebut secara eksplisit bahwa Indonesia terpilih secara tunggal sebagai tuan rumah final atau seluruh pertandingan, namun berbagai pihak di Indonesia menyikapi penunjukan ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia bakal mengambil peran besar sebagai lokasi penyelenggaraan dan bukan hanya sebagai salah satu peserta biasa. Pernyataan Presiden FIFA, dalam sambutannya, Infantino memberi tekanan kuat pada aspek integritas dan kejujuran dalam turnamen. Dia menyatakan bahwa turnamen ini bukan hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga soal menciptakan lingkungan yang aman, bebas pengaruh negatif dan jujur, ujar Infantino saat peluncuran. Meskipun belum ada pernyataan publik yang secara spesifik menyebut mafia judi bola, namun empasis pada integriti dan safe and secure jelas menentukan komitmen untuk menyingkirkan segala bentuk manipulasi, pengaturan skor, dan pengaruh pihak luar yang bisa merusak sportivitas. Mengapa Indonesia? Beberapa faktor mendukung mengapa Indonesia menjadi pilihan kuat. Indonesia punya basis penggemar sepak bola yang sangat besar, sehingga potensi komersial dan atmosfer pertandingan sangat menjanjikan. Baru-baru ini, FIFA telah menunjuk Jakarta sebagai hub regional untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) di bawah kepemimpinan Erick Thohir menunjukkan niat kuat meningkatkan infrastruktur dan tata kelola sepak bola. Dengan demikian, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah atau setidaknya sebagai salah satu lokasi penting menjadi momen besar yang tak hanya berimplikasi olahraga, tetapi juga diplomasi olahraga dan citra nasional. Komitmen untuk turnamen bersih, salah satu aspek paling menarik dari pengumuman ini adalah dorongan kuat soal turnamen bersih. Dalam konteks Indonesia yang beberapa kali menghadapi kasus pengaturan skor, huliganisme, dan isu-isu tata kelola, pernyataan seperti ini bisa menjadi titik balik. Beberapa unsur komitmennya antara lain, penegasan bahwa penyelenggaraan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, setelah pertandingan uji coba yang mempertemukan Garuda Asia melawan Pantai Gading, dunia maya, terutama di Pantai Gading sana, langsung rame banget. Komentar-komentar dari warganet Afrika itu bikin kita tepuk dada bangga, tapi juga senyum-senyum geli. Tapi sebelum kita bahas semua reaksi panas dari warga Pantai Gading,
Mari kita flashback dulu gimana sebenarnya perjalanan timnas U17 kita menjelang Piala Dunia U17 2025 ini. Karena jujur aja, hasil imbang lawan tim kuat seperti Pantai Gading itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras yang luar biasa dari anak-anak muda kita. Tonton hingga selesai ya. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Coach Nova Arianto sekarang lagi berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp terakhir sebelum bertolak ke Qatar, tempat digelarnya Piala Dunia U17 2025. Persiapan ini bukan main-main. Tim kita udah jalani beberapa laga uji coba melawan negara-negara yang juga akan tampil di turnamen bergengsi itu. Salah satu pertandingan uji coba yang paling jadi sorotan adalah ketika Indonesia U17 kalah tipis 1-2 dari Paraguay. Tapi yang menarik bukan kekalahannya, melainkan bagaimana permainan Garuda Asia di laga itu menunjukkan kemajuan besar, disiplin, pressing rapi, dan serangan balik cepat. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2025 waktu setempat ketika Indonesia U17 menghadapi Pantai Gading, salah satu tim kuat dari Afrika yang baru aja finish di peringkat ketiga Piala Afrika U17. Tim yang dikenal dengan fisik tangguh, permainan cepat, dan mental baja. Pertandingan ini jadi ujian sesungguhnya buat Garuda Asia. Semua tahu, tim-tim Afrika terkenal punya stamina dan kekuatan luar biasa. Pantai Gading bahkan hampir lolos ke final di turnamen Afrika, tapi kalah lewat adu penalti lawan Maroko. Namun siapa sangka, dalam laga itu, Indonesia tampil luar biasa solid. Lini belakang yang dikomandoi kapten muda penuh karisma, mampu menahan serangan-serangan berbahaya dari para pemain Pantai Gading. Skor akhir 0-0, tidak ada pemenang. Tapi buat timnas Indonesia, hasil imbang ini terasa seperti kemenangan besar. Bayangan, tim yang baru 1 dekade lalu bahkan kesulitan menembus kompetisi Asia, sekarang bisa menahan imbang salah satu tim top Afrika. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari perubahan mentalitas, pelatihan, dan semangat juang anak muda Indonesia. Dan setelah peluit panjang dibunyikan, bukan cuma media Indonesia yang heboh. Dunia maya di Pantai Gading juga langsung ramai banget. Banyak netizen di sana nggak percaya tim mereka ditahan imbang oleh Indonesia, negara yang dalam pandangan mereka bukan kekuatan besar sepak bola dunia. Salah satu komentar yang viral berbunyi begini, "Jika kamu tidak bisa mengalahkan Indonesia, maka kamu tidak layak bermain di Piala Dunia." Keras banget ya. Yang lain menulis, "Tim kita melemah mendadak, bermain seperti tanpa semangat menjelang turnamen besar ini." Dan ada juga yang bilang dengan nada kecewa tapi lucu, "Indonesia lagi, teman-teman, itu tidak bagus." Bahkan ada yang agak sinis, "Indonesia, apakah kami bermain sepak bola di sana? Ini tidak bisa dipercaya." Dan yang paling menyentuh hati datang dari satu akun anonim yang menulis, "Saatnya bangun Pantai Gading, kalau tak bisa kalahkan Indonesia, jangan mimpi melangkah jauh di Piala Dunia." Tapi di balik komentar-komentar pedas itu, ada satu hal menarik. Banyak juga warga Pantai Gading yang justru memuji tim kita. Mereka bilang, anak Indonesia bermain disiplin, mereka kecil tapi cepat dan punya semangat tinggi. Bahkan ada yang menulis, mereka berlari tanpa lelah, menekan kami dari awal sampai akhir. Kita pikir akan mudah, ternyata tidak. Dan ini nih komentar yang paling sering muncul. Tim Asia itu punya teknik yang bagus, bola-bola pendek mereka sulit dibaca. Dari situ kelihatan. Sebuah turnamen sepak bola resmi FIFA, tapi khusus untuk Asia Tenggara. Sebuah turnamen yang bisa mengguncang fondasi Piala AFF yang sudah berjalan sejak 1996. Dan kali ini bukan AFF, bukan AFC, tapi FIFA sendiri yang turun tangan langsung. Turnamen baru yang langsung masuk kalender resmi FIFA. Dan ini bukan sekadar turnamen biasa, ini bisa jadi awal dari perubahan besar di sepak bola kawasan kita. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Jadi begini ceritanya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, baru-baru ini melakukan langkah besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan resmi dengan para pemimpin ASEAN, ia menandatangani nota kesepahaman selama 5 tahun dengan Sekjen ASEAN, Kim Horn, disaksikan langsung oleh Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim dari Malaysia. Kerjasama ini bukan main-main.
Dari banyak poin yang dibahas, ada satu yang langsung bikin geger, peluncuran turnamen FIFA ASEAN Cup. Dalam rilis resmi FIFA disebutkan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mendongkrak pengembangan sepak bola di Asia Tenggara. Tapi tentu saja banyak yang percaya ada agenda yang jauh lebih besar dari sekadar pengembangan. Kalau kamu masih ingat, FIFA pernah menggelar Arab Cup, sebuah turnamen untuk negara-negara Arab yang juga di bawah naungan FIFA. Formatnya sukses besar, bahkan jadi semacam pemanasan sebelum Piala Dunia Qatar 2022. Nah, FIFA ASEAN Cup kabarnya akan menggunakan konsep serupa. Artinya, meski masih regional, tapi punya status resmi FIFA. Dan ini penting banget karena kalau sudah masuk kalender FIFA, klub wajib melepas pemain untuk memperkuat tim nasional mereka. Artinya nggak akan ada lagi drama klub Eropa menolak melepas pemain saat turnamen Asia Tenggara. Pemain top seperti Canatip Songkrasin, Sandy Walsh, Jay Etzes, bahkan Egy Maulana Fikri bisa dipastikan hadir memperkuat timnas masing-masing. Seru kan? Tapi di balik euforia ini, ada badai besar yang mulai muncul. Karena kalau turnamen ini benar-benar berjalan, Piala AFF yang selama ini jadi kebanggaan Asia Tenggara bisa terancam hilang pamornya. Sejak 1996, Piala AFF telah jadi ajang paling bergengsi di kawasan. Dari sinilah lahir rivalitas legendaris Indonesia versus Malaysia, Thailand versus Vietnam, Filipina versus Singapura. Tapi kalau sekarang FIFA ikut campur dan bikin versi mereka sendiri, AFF bisa kehilangan kekuatannya. Beberapa pejabat AFF bahkan kabarnya mulai resah. Karena kalau turnamen baru ini sukses, sponsor besar bisa pindah arah ke FIFA. Dan jangan lupa, Piala AFF selama ini hanya turnamen regional, tidak masuk kalender resmi FIFA. Klub-klub Eropa sering tidak mau melepas pemain, inilah kelemahan yang akan dimanfaatkan FIFA. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah FIFA ASEAN Cup akan jadi kemajuan besar atau malah jadi pembunuh senyap bagi Piala AFF? Lucunya, sebelum turnamen ini resmi dimulai, sudah ada negara-negara kuat dari luar ASEAN yang iri dan ingin ikut. Laporan awal menyebutkan bahwa Australia, Irak, dan Iran sudah menyampaikan ketertarikan mereka untuk ikut ambil bagian. Alasannya sederhana, mereka melihat potensi besar dari turnamen ini, eksposur global, kompetisi berkualitas, dan tentunya dukungan penuh dari FIFA. Bayangkan kalau Australia benar-benar ikut, mereka sekarang anggota AFC, tapi dulu sempat jadi bagian dari AFF. Artinya, secara sejarah, mereka masih punya jejak ASEAN. Kalau masuk lagi lewat FIFA ASEAN Cup, otomatis level kompetisi naik drastis. Irak dan Iran, mereka mungkin bukan bagian ASEAN, tapi secara geografis masih dalam lingkup Asia Barat Daya. Mereka ingin ikut karena melihat turnamen ini bisa jadi batu loncatan menuju Arab Cup atau event FIFA lainnya. Dan ini menimbulkan kontroversi baru, apakah FIFA ASEAN Cup akan tetap murni untuk negara ASEAN saja, atau akan berubah jadi ajang antar negara Asia versi mini? Bagi negara-negara ASEAN sendiri, kehadiran turnamen ini jelas punya dampak besar. Bayangkan jika ini resmi di bawah FIFA, maka ranking FIFA juga akan dipengaruhi oleh hasil turnamen ini. Jadi setiap pertandingan akan punya bobot poin yang nyata. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang sedang berkembang pesat akan dapat banyak keuntungan. Mereka bisa menguji kemampuan dengan sistem dan regulasi resmi FIFA. Dan yang lebih penting, exposure internasional akan lebih besar, bahkan mungkin disiarkan ke seluruh dunia lewat jaringan resmi FIFA Plus. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga. Dengan masuknya FIFA, apakah federasi lokal masih punya kebebasan? Apakah turnamen ini akan lebih menguntungkan FIFA ketimbang negara peserta? Kalau kita lihat lebih dalam, langkah FIFA ini juga bisa dibaca sebagai gerakan politik sepak bola global. FIFA ingin memperkuat pengaruhnya di Asia, terutama di kawasan yang selama ini dikendalikan oleh konfederasi seperti AFF atau AFC. Dengan membentuk turnamen sendiri, FIFA seakan ingin menunjukkan kami bisa langsung turun tangan ke level regional tanpa perlu lewat federasi perantara. Dan kalau ini berhasil, bisa jadi ke depan FIFA akan membuat turnamen serupa di kawasan lain, mungkin FIFA East Africa Cup, FIFA Baltic Cup, atau bahkan FIFA Nordic Cup. Dunia sepak bola akan semakin dipusatkan di bawah kendali FIFA. FIFA ASEAN Cup bisa jadi batu loncatan luar biasa untuk sepak bola Asia Tenggara. Tapi juga bisa jadi awal dari perebutan kekuasaan baru antara FIFA dan AFF. Apakah ini kabar baik untuk penggemar sepak bola di kawasan ini? Atau justru pertanda bahwa tradisi lama seperti Piala AFF yang penuh rivalitas dan emosi akan tergantikan oleh turnamen beraroma bisnis global? Satu hal yang pasti, sepak bola Asia Tenggara sedang memasuki babak baru.
Dan kita para fans akan jadi saksi apakah FIFA ASEAN Cup benar-benar membawa kemajuan atau malah menggusur warisan yang sudah kita cintai selama hampir 3 dekade. Jadi menurut kalian apakah FIFA ASEAN Cup akan lebih bergengsi daripada Piala AFF? Atau sebaliknya malah akan kehilangan ruh rivalitas yang selama ini bikin sepak bola ASEAN hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin update terbaru tentang dunia sepak bola Asia. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja membuat langkah berani bahkan bisa dibilang nekat. Ia mengumumkan pembentukan FIFA ASEAN Cup, turnamen yang katanya akan menyatukan 11 negara ASEAN termasuk Indonesia. Tapi di balik euforia itu ada banyak tanda tanya besar termasuk dari PSSI sendiri. Inilah respon dari PSSI. Simak semuanya hingga selesai. Dalam pidato resminya, Gianni Infantino menyebut kejuaraan ini tidak hanya berdampak di kawasan, tetapi juga akan memberi kesempatan kepada para pemain terbaik ASEAN untuk bersinar di panggung dunia. Ia bahkan menambahkan kalimat yang cukup simbolik dalam sepak bola, angka 11 adalah angka ajaib. Bersama seluruh negara anggota, kami akan menggunakan kompetisi ini untuk menginspirasi, mendidik, dan menyatukan lebih dari 700 juta penggemar di Asia Tenggara. Kalimat yang indah, penuh semangat tapi juga penuh makna tersembunyi. Karena jika kita jujur, langkah ini bukan sekadar tentang sepak bola ini, tentang kekuasaan, politik, dan pengaruh. FIFA selama ini dikenal suka memperluas wilayah kekuasaan lewat turnamen-turnamen baru. Setelah sukses dengan FIFA Arab Cup, kini giliran Asia Tenggara yang jadi sasaran. Dan Gianni Infantino melihat peluang besar, kawasan dengan ratusan juta penggemar fanatik, ekonomi yang tumbuh cepat, dan rivalitas yang selalu panas. FIFA ASEAN Cup kabarnya akan diikuti oleh 11 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Dengan kata lain, semua negara yang selama ini berlaga di Piala AFF akan ikut di sini juga. Namun bedanya, turnamen ini resmi masuk kalender FIFA. Artinya, klub-klub dari Eropa dan Asia tidak bisa seenaknya menahan pemain untuk tidak ikut. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Chanathip Songkrasin akan wajib membela tim nasional mereka. Dan inilah alasan utama kenapa turnamen ini dianggap berpotensi menggeser Piala AFF. Karena kalau FIFA ASEAN Cup diselenggarakan di periode FIFA Matchday, otomatis seluruh pemain terbaik bisa tampil. Sementara AFF selama ini bergulir di luar kalender resmi, makanya banyak pemain top absen. Tapi lucunya ketika berita ini meledak ke publik, PSSI justru mengaku belum tahu banyak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahkan dengan jujur mengatakan, mohon waktu, surat resmi akan saya tanyakan ke Departemen Internasional. Dari ASEAN pun belum ada surat apapun. Pernyataan ini bikin publik terbelalak. Bagaimana bisa FIFA sudah umumkan turnamen besar, tapi Federasi Sepak Bola negara peserta justru belum mendapat kabar resmi? Apakah FIFA bergerak terlalu cepat? Atau justru ini adalah strategi mereka sengaja mengumumkan duluan agar federasi seperti PSSI tidak bisa menolak secara terbuka? Yang jelas ini menunjukkan betapa besar kekuatan FIFA dalam mengatur ritme sepak bola dunia. Bahkan federasi sebesar PSSI pun tampak hanya bisa menunggu informasi resmi. Kalau FIFA ASEAN Cup benar-benar digelar, maka eksistensi Piala AFF terancam langsung. Selama hampir 3 dekade, Piala AFF telah menjadi ikon sepak bola Asia Tenggara. Tapi kali ini FIFA seakan berkata, terima kasih AFF. Sekarang biar kami yang ambil alih. Masalahnya AFF adalah bagian dari AFC, bukan langsung di bawah FIFA. Kalau FIFA sekarang bikin turnamen di wilayah yang sudah punya organisasi regional sendiri, itu bisa dibilang sebuah pengambilalihan kekuasaan halus. Bayangkan efeknya, sponsor besar, hak siar, hingga perhatian publik bisa berpindah ke FIFA ASEAN Cup. Dan jika FIFA berhasil menjadikan ini turnamen 2 tahunan resmi, Piala AFF bisa kehilangan relevansi seperti Liga Lama yang kalah pamor dari kompetisi baru. Dan tentu saja di balik layar bakal ada konflik politik yang panas. AFF ingin mempertahankan wilayahnya, sementara FIFA ingin memperluas pengaruhnya. Pertanyaannya, PSSI akan berpihak ke siapa? Dari sisi positif, kalau Indonesia ikut dalam FIFA ASEAN Cup, tim nasional bisa mendapat banyak keuntungan.
Ranking FIFA akan berpotensi naik karena setiap pertandingan berada dalam kalender resmi FIFA. Selain itu, pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri pasti bisa ikut karena klub wajib melepas mereka. Namun dari sisi lain, PSSI harus siap dengan tuntutan tinggi. FIFA tentu akan menerapkan standar turnamen yang ketat, mulai dari infrastruktur, keamanan, hingga lisensi pemain. Ini berarti Indonesia yang sedang membangun momentum setelah Piala Dunia U-Strip 17 dan Piala Asia U23 harus benar-benar siap baik di lapangan maupun di meja administrasi. Tapi ada juga risiko lain yang lebih politis jika FIFA ASEAN Cup benar-benar menggantikan AFF. PSSI bisa dianggap berpaling dari federasi regionalnya sendiri. Kalau kita tarik ke belakang, Gianni Infantino dikenal sebagai presiden FIFA yang suka menciptakan turnamen baru. Mulai dari Piala Dunia antar klub versi baru, FIFA Arab Cup, hingga rencana Piala Dunia 2 tahunan. Langkah membuat FIFA ASEAN Cup bisa dibaca sebagai bagian dari agenda besarnya memperluas pengaruh FIFA langsung ke kawasan yang selama ini dianggap kurang bergengsi. Infantino tahu Asia Tenggara adalah pasar potensial ratusan juta fans, jutaan anak muda yang gila bola, dan negara-negara yang haus prestasi. Jadi jangan heran kalau banyak yang bilang, turnamen ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi juga tentang politik global. FIFA memperluas jaringan, memperkuat dukungan suara, dan menjaga popularitas Infantino di Kongres FIFA berikutnya. Begitu kabar ini keluar, media sosial langsung meledak. Ada yang mendukung karena ini berarti sepak bola ASEAN bisa naik level. Tapi tidak sedikit juga yang menolak karena khawatir turnamen ini hanya akan jadi proyek bisnis yang menghapus nilai rivalitas tradisional. Sebagian netizen bahkan menyebut, kalau FIFA ASEAN Cup benar-benar jalan, AFF bisa dikubur hidup-hidup. Sementara yang lain bilang selama FIFA yang pegang, setidaknya pemain Eropa bisa turun dan kita lihat kualitas asli tiap negara. Dan yang paling menarik, media internasional mulai menyorot bagaimana PSSI dan federasi ASEAN lainnya akan bersikap. Apakah mereka akan menyambut hangat gagasan Infantino? Atau justru diam-diam menolak? FIFA ASEAN Cup bisa jadi momentum besar untuk membawa sepak bola Asia Tenggara ke panggung dunia. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi awal dari keretakan regional antara FIFA dan AFF. PSSI kini berada di posisi yang sulit. Kalau menolak bisa dianggap menghambat kemajuan. Kalau menerima mentah-mentah bisa dianggap mengkhianati AFF. Yang jelas, satu hal pasti, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen. Ini adalah babak baru antara tradisi lama melawan kekuatan global. Dan keputusan PSSI akan menentukan kemana arah sepak bola Indonesia ke depan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah FIFA ASEAN Cup ini langkah maju atau justru langkah yang berbahaya? Apakah PSSI sebaiknya mendukung penuh gagasan Gianni Infantino ini atau tetap setia pada Piala AFF yang sudah jadi bagian dari sejarah kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update paling panas di dunia sepak bola Asia.